Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 akan menerangkan tentang otonomi daerah. Dan saya sendiri akan menerangkan tentang pengertian dan prinsip dari otonomi daerah tersebut. Yang pertama adalah pengertian. Di Indonesia sendiri sudah menerapkan mengenai prinsip otonomi daerah, yaitu di mana daerah diberikan kewenangan untuk mengurus urusannya sendiri, untuk mengurus pemerintahannya sendiri. Nah, di dalam istilah otonomi daerah itu dibagi menjadi dua kata ya, diambil dari bahasa Yunani. Yang pertama adalah autonomi, yang artinya auto atau sendiri, dan nomos itu artinya adalah undang-undang. Jadi jika digabungkan, otonomi adalah hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur atau mengurus rumah tangganya sendiri untuk bagi perusahaan, instansi ataupun daerah, dan harus sesuai dengan undang-undang yang ada. Nah, itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mana bunyinya adalah hak, kewenangan, dan kewajiban untuk daerah otonom mengurus urusan pemerintahnya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Apa sih daerah otonom itu? Nah, daerah otonom sendiri adalah daerah yang diberikan hak oleh pemerintah pusat, dan pastinya pemerintah pusat tidak langsung lepas tangan ya. Tugas pemerintah pusat di sini dalam otonomi daerah adalah tugasnya dalam mengontrol setiap daerah dalam menjalankan tugas otonominya itu. Nah, yang kedua adalah mengenai prinsip otonomi. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan di situ ada tiga prinsip dari otonomi daerah. Yaitu yang pertama adalah otonomi luas, otonomi nyata, dan otonomi yang bertanggung jawab. Yang pertama adalah otonomi luas, di mana otonomi luas ini adalah keluasan dari suatu daerah untuk menjalankan otonominya sendiri. Jadi gini, daerah ini mengatur daerahnya sendiri itu cakupannya itu luas dan untuk berbagai bidang. Makanya bidang sosial iya, di bidang keuangan iya, di bidang budaya. Jadi segala bidang itu semuanya tercakup pada otonomi sendiri. Jadi daerah itu mencakup luas sekali. Nah, untuk yang kedua yaitu otonomi nyata, yaitu adalah tindakan secara nyata pemerintah daerah untuk melaksanakan otonominya dan harus sesuai dengan undang-undang. Dan tujuannya untuk apa kita melaksanakan otonomi daerah? Nah, diharapkan dengan adanya otonomi daerah ini, suatu daerah itu bisa menimbulkan suatu ciri khas yang tertentu. Dan yang ketiga adalah otonomi yang bertanggung jawab, yaitu adalah bentuk pertanggungjawaban atau sebagai konsekuensi dari pemberian hak dan kewajiban kepada pemerintah daerah yang diberikan hak otonomi. Nah, itu tuh. Jadi pemerintah daerah yang diberikan hak otonomi harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah diberikan dari pemerintah pusat. Dan pelaksanaannya itu harus sesuai dengan tujuan nasional. Nah, tujuan kita adalah mesejahterakan masyarakat. Dengan begitu diharapkan dengan adanya pemberian hak otonomi itu, pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya tiap daerah. Nama saya Rata Dwi Sari. Saya akan menjelaskan macam-macam dasar hukum otonomi daerah. Yang pertama, Undang-Undang Besar tahun 1945 Amandemen kedua, Pasal 18 ayat 1 sampai 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2, dan Pasal 18B ayat 1 dan 2. Yang kedua, ketetapan MPR RI nomor 15 MPR tahun 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta berkeimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. Yang ketiga, ketetapan MPR RI nomor 4 MPR tahun 2000 tentang kebijakan tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang terakhir, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah revisi UU Nomor 32 Tahun 2004.
dan saya akan menjelaskan tentang asas otonomi daerah. Yang pertama, sentralisasi. Sentralisasi merupakan sebuah penyerahan kekuasaan dan juga wewenang pemerintah secara penuh kepada pemerintah pusat. Pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah presiden dan dewan kabinet. Sedangkan yang dimaksud dengan wewenang adalah kewenangan politik dan kewenangan administratif. Kewenangan politik merupakan kewenangan yang membaut juga yang memutuskan suatu kebijakan. Dan untuk kewenangan administratif adalah sebuah kewenangan dalam melaksanakan kebijakan. Kelebihan dari sentralisasi yang pertama, totalitarisme penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, keseragaman manajemen dalam aspek perencanaan, pengelolaan, evaluasi, hingga model pengembangan sekolah dan pembelajaran. Yang ketiga, keseragaman pola pembudayaan masyarakat, serta memiliki kekurangan. Yang pertama, kualitas manusia yang robotik, tanpa inisiatif dan kreativitas. Yang kedua, melahirkan suatu pemerintah yang otoriter sehingga tidak mengakui hak daerah. Yang ketiga, kekayaan nasional, kekayaan daerah telah dieksploitasi untuk kepentingan segelintir elit politik, serta memiliki contoh. Yang pertama, lembaga TNI atau Polri merupakan lembaga yang diembangi amanah dalam menjaga keutuhan NKRI. Yang kedua, Bank Indonesia menjadi pusat dari semua pengaturan kebijakan moneter maupun fiskal. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Sabil. Saya akan mempresentasikan tentang desentralisasi dalam otonomi daerah. Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah yang bertujuan untuk menghasilkan pemerintahan yang efisien. Pelimpahan tersebut menghasilkan otonomi, dan otonomi itu sendiri membuat suatu daerah memiliki kebebasan untuk mengatur dan mengurus kepentingan atas daerahnya dan kepentingannya sendiri. Desentralisasi memiliki kelebihan: 1. Mengurangi bertumpunya pekerjaan di pusat pemerintah. 2. Pemerintah daerah tak perlu menunggu instruksi dari pusat untuk menuntaskan masalah. 3. Hubungan antar pemerintah pusat dengan daerah dapat meningkatkan gairah kerja. Desentralisasi sendiri memiliki kekurangan, yaitu 1. Keseimbangan dan kesesuaian antara macam-macam kepentingan daerah mudah terganggu. 2. Desentralisasi sendiri teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan. 3. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena biasanya terlalu banyak berunding. Contoh dari desentralisasi sendiri adalah pelimpahan otonomi dalam kebijakan fiskal kepada pemerintahan otonomi. Gubernur Jawa Timur pada periode 2009 sampai 2014 memiliki program APBD untuk rakyat. Dan selanjutnya, sistem dekonsentrasi adalah merupakan pelimpahan wewenang administrasi dari pemerintahan pusat kepada pejabat daerah. Pelimpahan wewenang ini hanya sifatnya administratif saja. Untuk kewenangan politik tetap dari pemerintahan pusat. Dekonsentrasi memiliki kelebihan, yaitu 1. Secara politis, eksistensi dekonsentrasi akan dapat mengurangi keluh di daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. 2. Memungkinkan terjadinya kontak secara langsung antara pemerintah dengan rakyat. Dekonsentrasi sendiri memiliki kekurangan, yaitu 1. Mendorong timbulnya fanatisme daerah. 2. Keputusan yang diambil relatif lama. 3. Biaya yang dibutuhkan besar. 4. Struktur pemerintah bertambah kompleks sehingga koordinasi semakin sulit. Contoh dari sistem dekonsentrasi sendiri ada presiden melimpahkan semua wewenang ke gubernur untuk melaksanakan Asian Games yang akan diselenggarakan di daerahnya. 2. Pelayanan pajak di kantor pajak setiap daerah. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu tentang perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Perkembangan otonomi daerah di Indonesia dimulai pada tahun 1903, yaitu kolonial Belanda mengeluarkan Stadblad nomor 329 yang memberikan peluang terbentuknya satuan pemerintahan yang mempunyai keuangan sendiri. Pada kolonial Belanda ini, yaitu kebijakan otonomi daerah
pertama kali yang dilakukan di Indonesia. Pada tahun 1945, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, yaitu menitikberatkan asas dekonsentrasi. Yang kedua, mengatur pembentukan komite. Yang ketiga, KND. Kemudian karesidenan, kabupaten, dan kota yang berotonomi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 menyebutkan bahwa daerah negara Republik Indonesia terdiri dari tingkat, yaitu provinsi, kabupaten atau kota besar, dan desa atau kota kecil. Masing-masing daerah berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, daerah otonomi diganti menjadi istilah daerah swatantra. Kemudian, wilayah Republik Indonesia dibagi menjadi daerah besar dan daerah kecil. Pada tahun 1996, pemerintah melalui Kepres Nomor 11 Tahun 1996 menetapkan 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah. Selanjutnya, pada tahun 1098 terjadinya krisis ekonomi yang menyebabkan Presiden Soeharto lengser atau turun jabatan karena tekanan mahasiswa yang berdemo secara terus-menerus. Kemudian, Presiden Pak B.J. Habibie naik dan merasa bahwa Indonesia bisa lebih baik jika setiap daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengurus dan mengelola daerahnya masing-masing. Selanjutnya lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1999. Daerah diberi wewenang penuh kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, peradilan moneter, dan lain-lainnya. Undang-undang disambut dengan semangat sampai dengan 2004. Terbentuknya daerah otonomi baru atau bisa disebut dengan DOB sebanyak 7 provinsi dan 115 kota serta 26 kabupaten. Pola pemerintahan yang tadinya sentralisasi menjadi otonomi membuat daerah memiliki keluasan untuk membangun daerahnya sendiri dengan melihat potensi besar dari daerah. Tetapi, undang-undang itu masih memiliki dampak negatif. Sehingga, pada akhirnya, tahun 2004, di pemerintahan Megawati atau Presiden Megawati, dia melihat kelemahan dari undang-undang sebelumnya dan merasa otonomi daerah bisa lebih baik ketika diberi arahan yang tepat dari pemerintahan pusat. Hingga muncullah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang tidak hanya memperhatikan aspek struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah, tetapi juga menetapkan pilar yang mesti dijaga agar bisa sukses dan maksimal. Imbasnya, otonomi daerah semakin meluas. Selama 2005 sampai 2014 terbentuknya 1 provinsi, 66 kota, dan 8 kabupaten. Dan itu tersebut perkembangan otonomi daerah dan dilanjutkan melalui berbagai pembelajaran yang didapat dalam pemerintahan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 yang membahas lebih detail dalam kekuasaan dan pembagian wilayah. Undang-undang ini juga membahas koordinasi pemimpin daerah dan menetapkan forum tukar pikiran dan saling memberi dukungan. Pada tahun 2018 sudah terbentuk total otonomi daerah sebanyak 34 provinsi, 542 kabupaten atau kota,
Dan sejak itu, pemerintah melakukan segala upaya untuk mendorong pemerintah daerah untuk terus menemukan identitasnya dan terus mendunia. Untuk menghadapi persaingan dunia dan tantangan revolusi industri 4.0, daerah wajib terus berinovasi untuk menciptakan sistem dan penerapan teknologi yang optimal atau bisa disebut dengan smart city. Bisa dilihat dari gambar di sebelah kanan atas, yaitu perkembangan otonomi daerah di Indonesia pada Undang-Undang Republik Indonesia pada tahun 1999 yang terbentuk dari 7 provinsi, 115 kota, dan 26 kabupaten. Kemudian ke bawahnya lagi sebelah kiri, yaitu terbentuknya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 terbentuk 34 provinsi dan 542 kabupaten atau kota. Selanjutnya terbentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang terbentuk dari 1 provinsi, 66 kota, dan 8 kabupaten. Itu tersebut adalah persebaran otonomi daerah yang ada di wilayah Indonesia. Otonomi daerah tidak hanya dilihat dari terbentuknya beberapa provinsi, kabupaten, atau kota, tetapi otonomi daerah di Indonesia itu perkembangannya sangat luas. Bisa dilihat dari contoh yang lain, yaitu pembangunan jalan raya untuk jalur dari kota-kota atau desa-desa yang terpencil. Kemudian pembangunan yang lain itu termasuk otonomi daerah yang ada di Indonesia saat ini. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini telah terselenggara dengan cukup baik. Pada beberapa daerah otonomi daerah dapat menjadikan rakyat semakin sejahtera. Daerah otonom semakin berkembang dan serta memunculkan ciri khas tersendiri di setiap daerah. Walaupun demikian, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia harus senantiasa mengalami perbaikan dan perkembangan ke arah yang positif. Upaya yang dapat dilakukan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan cara memberikan sosialisasi dan informasi tentang pembangunan daerah kepada masyarakat, mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan dan pengembangan daerah, memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan otonomi daerah, memberikan bimbingan dan pembinaan. Yang akan terjadi jika masyarakat tidak ikut serta dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah daerah otonom tidak akan mampu menjalankan otonomi daerah secara maksimal. Selain itu, ketidakaktifan masyarakat berpartisipasi dalam otonomi daerah akan menjadikan masyarakat tidak paham akan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah daerahnya. Jalannya kepemerintahan tidak akan memenuhi hak masyarakat sehingga akan menimbulkan konflik vertikal. Alasan mengapa pelaksanaan otonomi daerah oleh oknum pejabat daerah sering disalahgunakan adalah karena dalam diri pejabat tersebut terdapat sifat tamak, egois untuk memperkaya diri sendiri, serta lemahnya supremasi hukum Indonesia dalam menangani kasus penyelewangan kekuasaan. Alasan saat ini banyak kepala daerah yang tersangkut dalam kasus korupsi di daerahnya dikarenakan memiliki beberapa penyebab. Di antaranya adalah adanya desakan kebutuhan ekonomi, gaya hidup yang konsumtif, iman yang tidak kuat, serta kurangnya ketegasan pemerintah dalam menangani kasus korupsi. Terima kasih.